pengertian industri manufaktur. Kata manufaktur berasal dari bahasa Latin manus factus yang berarti dibuat dengan tangan. Kata manufaktur muncul pertama kali tahun 1576 dan kata manufacturing muncul tahun 1683. Manufaktur dalam arti yang paling luas adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Proses ini meliputi 1. Merencanakan produk, 2. Pemilihan material, dan 3. Tahap-tahap proses di mana produk tersebut dibuat. Pada konteks yang lebih modern, manufaktur melibatkan perbuatan produk dari bahan baku melalui bermacam-macam proses, mesin, dan operasi, mengutip perencanaan yang terorganisasi dengan baik untuk setiap aktivitas yang diperlukan. Selanjutnya, fungsi industri manufacturing. 1. Fungsi produksi. Fungsi ini adalah kegiatan utama dari manufacturing company, yaitu mengolah bahan mentah menjadi suatu barang jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Kegiatan ini membutuhkan biaya, misalnya biaya bahan baku, gaji pekerja produksi, biaya perawatan mesin, dan lainnya. 2. Fungsi pemasaran. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari kegiatan perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan dengan menjual produk yang dihasilkan. Kegiatan ini mengeluarkan biaya, misalnya biaya promosi, biaya distribusi, biaya sewa gedung, dan biaya gaji karyawan pemasaran. 3. Fungsi administrasi dan umum. Ini merupakan fungsi kegiatan manufaktur yang berkaitan dengan kebijakan, pengarahan, dan pengawasan, sehingga kegiatan perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini juga membutuhkan biaya, misalnya biaya personalia, biaya akuntansi, dan lainnya. 4. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan adalah fungsi penyediaan berbagai kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk berbagai kegiatannya, baik itu kegiatan produksi maupun upaya pengembangan perusahaan. Karakteristik perusahaan manufacturing. Yang pertama, proses pengolahan produk. Kegiatan perusahaan ini dilakukan dengan pengolahan bahan mentah menjadi suatu barang jadi, di mana prosesnya membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang cukup besar. Barang siap jadi tersebut kemudian dijual ke konsumen melalui proses pemasaran. Yang kedua, mesin berskala besar. Kegiatan produksi pada manufacturing menggunakan mesin-mesin dan peralatan dengan skala besar agar dapat menghasilkan suatu produk dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu. Namun kegiatan produksi masih tetap membutuhkan tenaga manusia yang profesional untuk mengendalikan mesin-mesin dan peralatan tersebut. Yang ketiga, biaya produksi. Agar dapat menghasilkan produk jadi berkualitas dengan jumlah besar, maka membutuhkan biaya yang besar pula untuk mendukung kegiatan produksi. Biaya tersebut adalah untuk pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, perawatan mesin, dan lain-lain. 4. Proses produksi. Kegiatan produksi pada perusahaan manufaktur pada umumnya sangat kompleks, sehingga membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi yang baik antar divisi. Misalnya, tenaga operator mesin bekerja memastikan mesin bekerja sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, pemasaran dan penjualan. Kegiatan produksi akan sangat berkaitan dengan proses pemasaran dan penjualan produk. Tanpa adanya pemasaran dan penjualan yang baik, maka produksi akan mengalami masalah. Yang selanjutnya, proses bisnis industri manufacturing. Yang ke-1, proses procurement. Salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah procurement. Ini adalah proses bisnis yang berkaitan dalam pengadaan barang dan kebutuhan lainnya dalam membantu kelangsungan usaha. Bukan sekedar raw material atau bahan mentah saja, tetapi termasuk juga spare part, alat medis, alat pembersih, kebutuhan gedung, kebutuhan karyawan, alat-alat pertukangan, dan bahan-bahan serta komponen-komponen lainnya. Selanjutnya, poin B, in-out inventory. Salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah in-out inventory. Mengingat proses bisnis yang melakukan
pengolahan bahan mentah menjadi produk siap pakai, otomatis akan terdapat banyak barang atau material yang keluar masuk perusahaan. In-out inventory adalah proses bisnis yang menangani keluar masuknya barang-barang tersebut. Hal yang menjadi kunci adalah kontrol terhadap aliran barang tersebut. Poin C, proses produksi. Salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah proses produksi. Fungsi proses produksi adalah pembuatan bahan baku sehingga menjadi barang jadi dan bisa dijual kepada konsumen. Dalam praktiknya, terdapat pembagian divisi yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan industrinya. Misalnya, divisi PPIC atau Production Planning and Inventory Control, dan juga QC, Quality Control. Poin D, penjualan dan pemasaran. Salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah proses penjualan dan pemasaran. Fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari proses produksi dan penjual hasilnya. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, biaya untuk melakukan pemasaran seperti biaya promosi, biaya angkutan, biaya sewa gedung, dan biaya gaji karyawan saat karyawan melakukan promosi produk. E, administrasi dan umum. Salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah proses administrasi dan umum. Fungsi dari kegiatan manufaktur yang ada hubungannya dengan menentukan kebijakan, pengarahan, dan juga pengawasan supaya kegiatan yang sedang berjalan lebih efektif dan efisien. Misalnya, dalam kegiatan ini terdapat biaya seperti biaya akuntansi, biaya personalia, biaya gaji karyawan, dan lain-lain. F, akuntansi dan keuangan. Salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah akuntansi dan keuangan. Akuntansi dan keuangan memastikan bahwa keuangan sebuah badan usaha sehat dan mampu untuk memenuhi kebutuhan produksi, sekaligus kontrol terhadap hutang. Selain itu, seorang akuntan khususnya memiliki kewajiban untuk mengatur pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah. Yang selanjutnya yaitu bidang industri manufacturing. Yang pertama, tekstil dan garment. Tekstil dan garment merupakan salah satu industri perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Industri tekstil ini berjalan dengan mengolah kapas menjadi benang, lalu benang menjadi satu kain, dan kain tersebut dapat diolah kembali menjadi suatu pakaian seperti baju, celana, dan lain-lain. Yang kedua, otomotif. Otomotif merupakan industri perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia juga. Industri ini bergerak dengan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi untuk melakukan proses produksi. Terdapat banyak sekali barang hasil produksi dari industri otomotif yang ada di Indonesia. Barang hasil produksi dari industri otomotif meliputi sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Contoh industri otomotif yang sudah cukup terkenal di Indonesia dan di dunia yaitu Astra Group. 3. Elektronik. Elektronik mempunyai kesamaan dengan industri otomotif, di mana perusahaan manufaktur industri elektronik menggunakan teknologi yang tinggi dalam pembuatan suatu barang. Hasil produksi dari industri elektronik sangatlah banyak dan sangat sering ditemukan serta digunakan oleh masyarakat. Contohnya seperti televisi, komputer, laptop, handphone, kulkas, AC, kipas angin, dispenser, kompor listrik, dan lain-lain. Contoh perusahaan elektronik besar di Indonesia dan cukup terkenal adalah Maspion Elektronik yang berdiri di Surabaya. 4. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman memang banyak yang dijadikan suatu perusahaan manufaktur sebagai bahan utamanya. Industri makanan dan minuman ini bergerak dengan cara mengolah suatu bahan mentah menjadi suatu makanan dan minuman yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Hasil produksi dari industri makanan dan minuman sangat banyak ditemukan. Contohnya seperti makanan ringan. Contoh perusahaan makanan, minuman, dan bahan konsumsi besar yang berasal dari Indonesia adalah Grup Mayora. 5. Kerajinan. Kerajinan merupakan suatu industri yang banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Banyak sekali hasil kerajinan dari Indonesia dikirim ke luar negeri. Ada banyak sekali jenis produk yang berasal dari industri kerajinan. Contohnya seperti keramik, kain tenun, pahatan dari kayu maupun batu, dan lain-lain. Berikut ini adalah 5 perbedaan utama perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Yang pertama, barang fisik. Perbedaan utama antara perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa adalah
Sustainabilitas dari output yang dihasilkan. Output atau keluaran dari perusahaan manufaktur adalah memproduksi barang fisik yang dapat dilihat dan disentuh oleh pelanggan. Sedangkan output atau keluaran dari perusahaan jasa seperti konsultasi, pemeliharaan, dan pelatihan adalah tindak berwujud. Yang kedua, tingkat persediaan. Perusahaan jasa tidak seperti perusahaan manufaktur yang memerlukan persediaan. Perusahaan jasa yang menciptakan layanan apabila diperlukan oleh pelanggannya. Perusahaan manufaktur pada umumnya akan memproduksi barang terlebih dahulu, sehingga menyebabkan adanya persediaan dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung pada perkiraan permintaan pasar. Produsen akan mempertahankan tingkat persediaannya seminimal mungkin. Yang ketiga, permintaan pelanggan. Perusahaan jasa tidak akan menghasilkan layanan atau jasa kecuali dibutuhkan oleh pelanggan. Perusahaan jasa pada umumnya menghasilkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sedangkan perusahaan manufaktur dapat memproduksi barang tanpa pesanan pelanggan atau perkiraan permintaan pelanggan. Namun, memproduksi barang yang tidak memenuhi kebutuhan pasar adalah strategi yang buruk dan harus dihindari oleh setiap perusahaan manufaktur. Yang keempat, persyaratan tenaga kerja. Perusahaan jasa memerlukan orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus serta disiplin ilmu pada bidang yang sesuai layanan yang ditawarinya. Penyampaian layanan atau jasa bersifat pada karya dan tidak dapat dengan mudah diotomatisasi. Sedangkan pabrik pada perusahaan manufaktur dapat mengotomatisasi banyak proses produksinya. Yang kelima, lokasi fisik. Perusahaan jasa tidak memerlukan lokasi fisik. Orang-orang yang bekerja di perusahaan jasa dapat memberikan layanan di mana saja. Sedangkan perusahaan manufaktur atau pabrik harus memiliki lokasi fisik untuk mengoperasikan produksinya dan juga menyimpan persediaannya. Perjalanan panjang selama lebih dari 40 tahun telah membawa Toyota menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TEMIN merupakan anak perusahaan dari Toyota Motor Corporation yang bergerak di bidang industri otomotif dengan fokus pada manufaktur dan eksportir kendaraan, mesin, dan komponen lainnya. Selama lebih dari 4 dekade tumbuh bersama bangsa, waktu dan kerja keras telah membimbing kami melewati beragam batu ujian maupun cerita keberhasilan yang begitu berharga untuk dilupakan. Kami percaya dengan konsistensi dan tekad untuk senantiasa meningkatkan diri, kami akan selalu berusaha menjadi refleksi dari semangat, kebanggaan, dan senyum masyarakat Indonesia. Dengan semangat Toyota berbagi, kami senantiasa berkomitmen untuk terus membangun industri otomotif Indonesia dengan terus berupaya meningkatkan kandungan komponen lokal. Kami percaya dengan terus meningkatkan kapabilitas SDM serta menerapkan sistem dan teknologi produksi yang modern, produk yang kami hasilkan akan menjadi produk kebanggaan milik bangsa Indonesia
yang mampu tampil bersaing secara global. Di luar daripada itu, kami sadari bahwa kesuksesan kami tidak lepas dari dukungan dan peran serta dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta lingkungan melalui kegiatan corporate social responsibility. Untuk menunjang proses manufaktur dan perakitan kendaraan Toyota, hingga saat ini kami telah memiliki 5 pabrik kelas dunia yang terletak di Jakarta Utara dan Karawang. Pabrik-pabrik tersebut telah dilengkapi oleh fasilitas produksi terlengkap yang tetap berpegang teguh pada penerapan HAL, Safety and Environment, yang telah sesuai dengan Best Engineering Practice. Dengan komitmen untuk menjadi green company, kami memiliki fasilitas-fasilitas ramah lingkungan yang berpedoman pada Toyota Environment Management System. Kami menggunakan metode terbaik guna menghasilkan produk berkualitas secara konsisten. Dengan mengimplementasikan Toyota Production System yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari aktivitas produksi. Dalam mengoptimalkan aktivitas operasional, kami menerapkan prinsip Clean, Bright, and Convert atau CBC. Prinsip ini kami kolaborasikan dengan Quality, Flexibility, dan Integrity dari setiap sumber daya manusia kami guna menghasilkan produk berkualitas terbaik. Kami percaya sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Oleh karena itu, kami berupaya menciptakan sebuah lingkungan ideal yang dapat mendorong setiap karyawan untuk dapat bekerja dengan kemampuan terbaiknya dan senantiasa bekerja dengan komitmen dan kerja keras. We Make people before we make product. Dengan prinsip We Make People Before We Make Product, Temin Learning Center hadir guna mengembangkan kualitas sumber daya manusia kami, sekaligus mengoptimalkan setiap potensi terbaik di dalam dirinya, yang pada akhirnya mampu mencetak sumber daya manusia berprestasi, yang menghasilkan produk terbaik bagi bangsa Indonesia. Semangat Toyota berbagi adalah refleksi dari tekad, kerja keras, dan komitmen kami ke depan untuk bersama membangun Indonesia. Indonesia, salah satu bangsa besar yang terus tumbuh menjadi negara maju yang disegani dunia. Disitulah Astra hadir dan berkembang bersama masyarakat. Sejak berdiri pada tahun 1957, Astra bertekad untuk senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Memulai bisnis sebagai perusahaan perdagangan komoditas, Astra terus melesat melampaui batas keunggulan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang pasti dari waktu ke waktu, Astra berkembang hingga kini memiliki 7 lini bisnis yang telah tersebar di penjuru Nusantara. Lini bisnis tersebut meliputi bidang otomotif, jasa keuangan,
alat berat pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur, dan logistik. Teknologi informasi, hingga properti. Kinerja perusahaan meningkat dan berhasil meraih prestasi membanggakan berkat dukungan anak bangsa berkualitas yang selalu menghargai individu dan membina kerjasama. Dengan berlandaskan filosofi catur dharma, Astra senantiasa memerhatikan produktivitas karyawan secara menyeluruh serta menunjangnya dengan berbagai fasilitas pendukung seperti klinik kesehatan, perpustakaan, fasilitas peribadatan, fasilitas olahraga, serta koperasi karyawan Astra. Di samping itu, Astra juga mengelola dana pensiun karyawan dan memberikan pelatihan pada karyawan yang memasuki masa pensiun. Astra juga tidak lupa memperhatikan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan melalui panduan khusus perusahaan yang tertuang dalam Astra Green Company. Panduan ini diterapkan kepada seluruh anak perusahaan Astra untuk mewujudkan cita-cita menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan. Astra senantiasa menjalankan prinsip Good Corporate Governance untuk meraih visi dan misi perusahaan menjadi kebanggaan milik bangsa. Salah satunya dengan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada stakeholders-nya. Inovasi dan program improvement selalu diutamakan dalam pengembangan bisnis yang dijalankan Astra. Selain berusaha menjadi yang terbaik dalam menghasilkan produk dan layanan dari setiap lini bisnisnya, Astra juga terus berupaya menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Astra menjalankan kontribusi sosial untuk masyarakat Indonesia yang dibentuk dengan kerangka yang efektif dan terstruktur. Dengan fokus pada 4 pilar, yaitu Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Hijau, Astra untuk Indonesia Kreatif. Program-program tadi didukung oleh 9 yayasan yang bernaung di bawah grup Astra. Sebagai upaya membantu daerah dan masyarakat yang tertimpa bencana, perusahaan menginisiasi tim SAR yang beranggotakan relawan dari berbagai perusahaan grup Astra yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Satu Indonesia, semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Langkah nyata grup Astra untuk berperan aktif serta memberikan kontribusi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui karsa, cipta, dan karya terpadu untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia. Astra terus melangkah, berkarya, dan berusaha melaju bersama anak bangsa, memberikan manfaat bagi bangsa dan negara menuju Indonesia yang lebih baik, untuk senantiasa berupaya menjadi perusahaan kebanggaan bangsa. Astra, sejahtera bersama bangsa.